Apakah seks atau hubungan seks atau hubungan intim atau reproduksi seksual itu benar-benar penting? Selamat datang di Ngopi Sewai, sebuah segmen yang berisi pemikiran-pemikiran ataupun pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas di kala kita terjaga. Tentunya tetap pada ruang lingkup bioscience. Tanpa skrip, tanpa data, karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Seks bagi pasangan yang telah sah secara hukum atau telah legal lah, diakui telah legal, memberikan banyak dampak positif bagi kesehatan, hubungan, dan masih banyak lagi. Hal ini telah dibuktikan melalui banyak research dan banyak studi. Hubungan seksual atau hubungan intim juga terbukti mampu mengurangi tekanan stres sehingga karena memicu lepasnya terproduksinya beberapa hormon seperti oksitosin, endorfin, serotonin, yang mana hormon-hormon tersebut sangat berhubungan erat dengan rasa bahagia, rasa senang. Tak heran, jadi gak heran kalau banyak pasangan memanfaatkan kegiatan berhubungan intim, memanfaatkan seks sebagai rekreasi ataupun entertainment. Bahkan beberapa dilakukan oleh pasangan-pasangan yang belum legal secara hukum, belum legal lah belum diakui untuk legal melakukannya. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa menjadi maniak. Namun terlepas dari itu, kita akan membahasnya secara biologis. Apakah hubungan intim atau seks memang benar-benar dibutuhkan secara biologis? Apakah secara biologis seks itu benar-benar penting? Kalau kita bicara tentang seks, kebanyakan pasti berpikiran untuk apa seks itu dilakukan. Terutama pertanyaan tersebut, kebanyakan orang pasti akan menjawab untuk reproduksi. Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Reproduksi bisa juga dilakukan tanpa melalui seks. Aseksual. Bakteri contohnya. Mereka bisa membelah diri. Yeast, hidra membuat tunas. Tanaman membuat stolon, rimpang, umbi. Bisa juga dengan stek atau tunas. Banyak lagi. Lalu ada cacing planaria, cacing pipih, bintang laut itu bisa melakukan fragmentasi. Terus apalagi ya, yang ubur-ubur juga bisa membentuk tunas. Terus ini bahkan beberapa hewan seperti ikan dan kadal, ada pula mamalia. Saya lupa, kalau nggak salah kelinci, ada satu jenis kelinci yang dia bisa melakukan pembuahan tanpa melalui hubungan seks. Nah, pada dasarnya secara biologis seks itu mahal, memiliki cost yang sangat tinggi.
Ini nggak ada hubungannya dengan biaya pernikahan yang mahal, sewa gedung, catering, dan segala macamnya. Itu urusan manusia ya. Kita bicara ini keseluruhan secara organisme biologis. Kita ambil contoh, untuk mendapatkan pasangan dalam suatu habitat itu, suatu organisme itu membutuhkan banyak sekali perjuangan. Ya memang mencari pasangan itu butuh perjuangan, tapi maksud saya adalah coba bayangkan jika kamu adalah seekor hewan kecil, ya mungkin udang atau ikan yang kecil. Kamu hidup di samudra yang luas. Bukankah untuk mencari pasangan itu adalah hal yang hampir sangat sulit dilakukan, yaitu seperti kamu mencari suatu jarum di tengah-tengah bantar gebang mungkin. Ya, sesulit itu. Bahkan manusia pun setelah dibantu dengan Tinder atau dating apps lain saja masih banyak yang menjomblo. Jadi nggak heran, kebanyakan ikan dan beberapa hewan itu dapat merubah, jadi dapat men-shifting jenis kelaminnya. Mereka umumnya terlahir betina, namun ketika dibutuhkan jantan, mereka akan menjadi pejantan atau bersifat hermafrodit. Ataupun mereka dapat melakukan pembuahan tanpa seks tadi, tanpa melalui hubungan seks. Nah, seks bukan jenis kelamin, lebih tepatnya harus memiliki pejantan. Jadi kalau untuk hubungan intim itu kan harus ada pejantan dan betina. Nah, untuk memiliki pejantan sendiri itu adalah masalah yang cukup mahal secara biologis dalam proses reproduksi seksual atau hubungan seksual di organisme. Ya mungkin argumen ini sangat disukai oleh aktivis-aktivis feminis ekstrim ya. Jadi untuk organisme itu harus memiliki pejantan untuk dapat melakukan reproduksi, itu akan menyebabkan rate reproduksi, rate generation mereka akan menjadi lambat, bahkan dua kali lebih lambat daripada reproduksi seksual, seperti pembelahan diri. Jadi hanya butuh satu betina, dia udah bisa menghasilkan offspring atau keturunan. Sedangkan untuk organisme seksual, mereka butuh ada pejantan, ada betina untuk menghasilkan keturunan. Dan keturunan ini pun harus juga melakukan paling nggak kan jadi harus ada 2 keturunan, jantan betina, untuk dapat 1 keturunan lagi. Seperti itu terus. Jadi lebih lambat. Sedangkan kalau aseksual, dia satu keturunan ini juga dia membelah diri lagi, terus, dan pertumbuhan mereka bisa lebih cepat. Pembentukan populasi lah ya, bukan pertumbuhan. Generation rate-nya ya, waktu bergenerasinya lebih cepat. Lalu mengandung atau susah juga ya kalau tanpa skrip. Mengandung atau memelihara calon keturunan, calon anak ya, zigot sampai menjadi dewasa, itu juga menguras banyak resource dari induk, menguras banyak energi yang juga
mempengaruhi pergerakan dari induk bahkan, sehingga akan lebih riskan untuk diserang pemangsa. Jadi secara biologis ya, cost untuk organisme ini untuk melakukan reproduksi seksual itu sangatlah mahal. Tapi hampir sebagian besar, hampir 90% dari total spesies makhluk hidup yang ada di bumi ini diketahui melakukan hubungan seks, melakukan ya hubungan intim lah dalam tanda kutip, dan mengambil resiko tersebut. Bahkan bakteri pun melakukannya. Yaitu kalau nggak tahu, ada namanya peristiwa yang disebut reproduksi. Konjugasi. Ada peristiwa bakteri itu konjugasi, yaitu semacam hubungan seksualnya bakteri karena di situ ada pertukaran gen di sana. Mengapa kebanyakan makhluk hidup memilih itu? Padahal resiko dan cost-nya sangat tinggi. Nah, ini dapat dilihat dari sifat dari reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu akan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama persis dengan induknya, karena tidak ada pertukaran gen di sana. Sehingga diversity-nya, keragamannya sangatlah rendah. Ini bagus untuk mempertahankan sifat unggul dari setiap jenis gitu, setiap jenis spesies atau setiap jenis individu. Dengan melakukan reproduksi aseksual, sifat unggul dari setiap individu ini pasti akan diwariskan karena set gen yang diturunkan itu selalu sama. Hal ini berbeda dengan reproduksi seksual, di mana sebagian setengah dari gen keturunannya adalah milik pejantan, sedangkan yang induk jantannya dan setengah lainnya adalah induk betinanya. Hal ini memungkinkan yang tadinya ada sifat unggul itu menghilang. Namun mayoritas spesies di bumi itu memilih untuk mengambil resiko ini. Memang sifat unggul itu perlu dipertahankan, tapi lingkungan tempat habitat itu selalu berubah. Ada tekanan untuk berevolusi, tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Gen-gen tertentu mungkin unggul pada saat tertentu, namun tidak ketika lingkungan berubah, sehingga mayoritas spesies akan memilih reproduksi seksual untuk mengatasi untuk lebih gampang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, karena ada memungkinkan terjadinya pertukaran antara sifat-sifat positif antara dua individu yang benar-benar berbeda untuk menghasilkan keturunan dengan sifat atau sifat unggul yang lebih baik lagi. Dan pertukaran gen ini akan menciptakan keragaman yang lebih diverse lagi, yang lebih sangat beragam, dan memungkinkan evolusi ini akan cepat terjadi, pasti bergulir dengan baik gitu. Adaptasi akan lebih baik secara genetis pada generasi-generasi selanjutnya. Sebagai contoh aja,
kita ambil contoh yang paling gampang adalah pada pertanian monokultur. Kita ambil contoh spesies pisang Cavendish lah. Pisang Cavendish itu dalam beberapa waktu terakhir ini telah terancam dengan namanya virus Panama. Pisang kebanyakan telah di-engineer sedemikian rupa, di-breeding sedemikian rupa sehingga hanya bisa diperbanyak melalui tunas atau klon. Sehingga seluruh sifat pisang dari indukan sampai keturunannya sama persis. Hal ini menyebabkan infeksi patogen akan mudah menyebar secara cepat ke seluruh populasi pisang, sehingga menyebabkan kematian pada populasi pisang dan bahkan kepunahan pada populasi tersebut. Hal ini juga berlaku pada manusia ataupun hewan lain jika mereka memiliki genotip yang sama. Jadi satu patogen atau virus atau apapun itu, parasit lah ya, kita anggap parasit itu cukup untuk membuka cukup untuk berupaya menginfeksi satu individu dalam populasi saja. Otomatis mereka akan bisa menginfeksi seluruh populasi karena semuanya bersifat sama. Tapi bagaimana jika setiap individu dalam populasi ini memiliki tingkat diversitas genetik yang sangat berbeda? Otomatis parasit ini akan kesulitan untuk melompat dari suatu individu ke individu lain walaupun jenisnya sama, tapi kan keragaman genetiknya berbeda. Jadi reproduksi seksual ini adalah pertahanan diri yang mungkin kosnya sangat mahal, tapi untuk jangka panjang mampu mempertahankan keberlangsungan spesies atau keberlangsungan suatu jenis organisme itu dalam waktu yang panjang. Dengan adaptasi yang terjadi pada tingkat genetis dan yang menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat unggulan yang lebih baik. Karena ya seperti yang tadi dibahas, lingkungan akan terus berubah sehingga challenge untuk menghadapi perubahan ini bisa diatasi dengan adanya pertukaran gen. Mungkin ada yang unggul di satu lingkungan tertentu, memberikan gen unggulnya tersebut ke jenis lain, menghasilkan ya terus sehingga mampu menghadapi perubahan lingkungan yang sangat berantakan ini. Ya itulah juga yang menjadikan mengapa makhluk hidup itu berevolusi dengan sangat-sangat unik. Beberapa organisme bahkan diketahui memiliki dimorfisme antara pejantan dan betina yang sangat mencolok. Ini pun mungkin ya, saya kurang paham karena saya bukan zoologis atau apapun, bukan zoologis. Tapi ini menurut saya akan menunjukkan dominasi mereka akan sifat unggul yang mereka miliki untuk diturunkan ke keturunannya. Ya seperti kita lah, manusia. Untuk mencari pasangan kan kita biasa menilai bibit bebet bobotnya, agar keturunan kita ya paling tidak lebih baik sama ataupun lebih baik lah sifatnya daripada kita. Banyak kan kalau pria-pria seperti saya pasti mencari wanita yang cantik, semuk gitu kan.
wanita mencari pria yang tampan itu adalah sifat bawaan organisme untuk menjaga keturunan mereka tetap unggul. Nah, jadi mengenai pertanyaan tentang apakah hubungan intim atau reproduksi seksual itu benar-benar penting secara biologis, jawabannya ya sangat penting. Tanpa adanya reproduksi seksual atau kegiatan hubungan seksual atau seks, saya tidak yakin suatu organisme dapat bertahan dari generasi ke generasi ya tanpa mengalami kepunahan. Karena ya tadi seperti yang awal tadi, satu infeksi saja dapat membunuh seluruh populasi tanpa adanya diversity. Yang mana diversity tersebut salah satunya dapat diciptakan melalui adanya reproduksi seksual, adanya seks. Ya mungkin sekian dulu pembahasan dari Ngopi Sewai episode kali ini. Jika ada yang ingin berdiskusi, silakan ke kolom komentar. Saya Punta, sampai jumpa di Ngopi Sewai episode selanjutnya. Bye-bye.